Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani hari di tengah pandemi COVID-19 ini. Hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran daring mapel prakarya aspek pengolahan untuk kelas 9 semester 1. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan siap konsumsi. Tema kita kali ini termasuk dalam KD 3.1, yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan seperti daging, telur, susu, dan perikanan, yaitu ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya antara lain, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis, dan manfaat dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Kemudian materi pembelajaran yang akan kalian ikuti, yang pertama antara lain pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Yang kedua, jenis dan manfaat dari hasil peternakan dan perikanan. Dan yang ketiga, metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Anak-anakku, perlu kalian ketahui negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini, terdiri dari beragam suku bangsa. Nah, tiap suku itu memiliki aneka variasi olahan kuliner kan? Tiap daerah itu pasti punya ciri khas makanan sendiri-sendiri. Nah, hewan ternak penghasil daging, telur, dan susu, serta berbagai jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, itu sudah banyak dibudidayakan di Indonesia, tetapi memang saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan karena negara Indonesia masih banyak mengimpor hasil peternakan seperti daging sapi yang mengimpor dari Australia. Kemudian dari perikanan, banyak juga sudah spesies ikan dibudidayakan, namun ada beberapa jenis yang memang belum dapat dibudidayakan seperti ikan salmon. Nah, ikan salmon ini masih mengimpor dari Amerika. Kemudian jenis udang dan sebagainya. Kemudian anak-anakku, daging itu apa sih? Daging sebagai bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Oke, kita berikutnya akan bahas tentang jenis daging. Nah, sebagai sumber olahan pangan berdasarkan warna dasar bahan pangan, daging itu dibedakan menjadi dua, yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Daging berwarna putih umumnya dari unggas seperti ayam kampung, ayam broiler, bebek, dan burung. Kemudian daging berwarna merah itu umumnya berasal dari hewan berkaki 4 seperti sapi, kambing, kerbau, dan babi. Oke, selanjutnya kita akan bicarakan tentang jenis ikan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau yang disebut dengan hewan berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan menggunakan insang. Ikan ditemukan di berbagai ekosistem berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu yang hidup di perairan air tawar, perairan payau, dan laut. Nah, kita lihat skemanya. Yang pertama jenis ikan di perairan tawar.
ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Contohnya yaitu ikan lele, ikan mas, dan ikan bawal. Kemudian jenis ikan yang hidupnya di perairan payau yaitu percampuran antara perairan tawar dan perairan laut. Contohnya adalah ikan bandeng dan ikan kakap. Yang terakhir, jenis ikan yang hidupnya di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Nah, ikan ini sangat banyak jenis dan ukurannya, serta kandungan gizi ikan laut ini sangat lengkap dan baik sekali untuk kesehatan. Contoh dari jenis ikan laut itu antara lain ada ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Nanti contohnya kalian bisa cari yang lain ya. Selanjutnya, manfaat ikan dan daging. Nah, ikan dan daging itu adalah sumber penghasil protein hewani yang paling baik. Kemudian, fungsi protein antara lain yang pertama yaitu sebagai zat pembangun. Yang kedua, cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga, sintesis antibodi, hormon, dan enzim. Yang keempat, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. Yang kelima, pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan, terutama anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Oke, selanjutnya metode pengolahan dari hasil peternakan dan perikanan. Apa saja sih pengolahannya? Ada yang disebut dengan merebus atau boiling, metode mengukus atau steaming, metode menggoreng atau frying, metode membakar atau grilling, dan yang terakhir metode memanggang yaitu baking. Nah, untuk selengkapnya nanti kita akan kupas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kali ini pada pertemuan pertama kita hanya membahas tentang pengertian, kemudian membahas tentang jenis dan manfaat. Nah, untuk metodenya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, di sini ada tugas untuk kalian, yaitu melengkapi tabel. Kalian disuruh mengidentifikasi ciri fisik ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, susu yang kalian ketahui. Kalian bisa searching, kalian bisa cari referensi dari buku paket dan sebagainya. Di nomor pertama Ibu sudah beri contoh, yaitu yang diidentifikasi adalah cumi-cumi. Nah, selanjutnya kalian nanti akan tentukan yang lainnya, habitat, ciri fisik, warna, dan rasa. Kemudian setelah itu kalian catat di buku catatan, kalian fotokan dengan cara kirim ke grup WhatsApp. Nah, begitu ya anak-anak, tugas pertama kita pada pertemuan kita kali ini. Nah, kemudian selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, stay safe. Kemudian apabila ada yang kurang jelas dari penyampaian Ibu, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor Ibu di 081903281001 atau kalian bisa kirim via email. Begitu anak-anak, terima kasih atas atensi kalian. Tetap sehat, tetap semangat, selalu perhatikan 5M-nya. Kalau tidak terpaksa keluar, stay safe at home. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.